Indonesia tuh nggak ngerti Mbak Tutu tuh kerjanya apa, karena nggak pernah kelihatan kerja. Kebohongan itu menular lebih cepat daripada fakta. Itulah sebabnya rumor sekaligus kebohongan kecil bisa merusak reputasi besar hanya dalam waktu semalam. Selamat sore, saya Ngurah Erlin Punarbawo dari Kubu Tambahan, Buleleng, Bali. Panji Pragiwaksono Wongsoyudo, pria kelahiran Singapura, 18 Juni 1979. Alumni dari Institut Teknologi Bandung. Saya pikir dengan membaca riwayat pendidikan Anda sebagai alumni Institut Teknologi Bandung, Anda akan memiliki literasi yang bagus dan juga memiliki kualitas otak yang mumpuni. Tetapi dari video yang saya lihat saat ini justru menunjukkan Anda, Panji Pragiwaksono Wongsoyudo, justru menunjukkan bahwa kerja otak Anda lamban. Atau dengan kata lain, kerja mulut Anda lebih cepat daripada kerja otak Anda. Dan melihat dari isi dan materi stand up dari Panji Pragiwaksono, saya jadi ingat dengan apa yang disampaikan oleh idola dari Panji Pragiwaksono, Anies Rashid Baswedan, yang mengatakan bahwa pendukung itu adalah gambaran dari yang didukung. Dan jika Panji Pragiwaksono dalam materi stand up kali ini menyebarkan kebohongan dan sekaligus kekopongan isi kepala Panji Pragiwaksono, itu adalah gambaran nyata dari orang yang didukung oleh Panji Pragiwaksono, Anies Rashid Baswedan. Panji Pragiwaksono, Anda mengatakan masyarakat tidak tahu apa kinerja Siti Hardianti Indra Rukmana alias Mbak Tutut yang diangkat oleh ayah kandungnya, Presiden kedua Republik Indonesia Presiden Soeharto, sebagai Menteri Sosial. Saya ingin bertanya kepada Anda, sudahkah Anda membaca sejarah perjuangan bangsa ini? Sudahkah Anda benar-benar melihat apa yang terjadi di tahun 1998? Atau berapa lama Mbak Tutut atau Siti Hardianti Indra Rukmana menjadi Menteri Sosial? Panji, Mbak Tutut atau Siti Hardianti Indra Rukmana menjabat sebagai Menteri Sosial hanya dalam waktu 2 bulan. Terhitung dari bulan Maret 98 hingga 21 Mei 98, seiring berakhirnya kekuasaan ayah handanya, Presiden kedua Republik Indonesia Presiden Soeharto. Anda dengan sadar melakukan kebohongan bahwa sebagai Menteri Sosial Mbak Tutut banyak meresmikan, sedangkan masyarakat tidak tahu kinerjanya apa. Saya tidak kaget ketika Anda menyebarkan kebohongan, karena idola Anda, Anies Rashid Baswedan, sangat-sangat lihai dalam menyebarkan narasi-narasi bohong dibalut dengan hal-hal yang ilmiah. Panji Pragiwaksono, sekali lagi, pendukung adalah gambaran yang didukung. Jika Anda mengatakan Mbak Tutut sebagai Mensos, katanya banyak meresmikan proyek, bagaimana dengan Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI? Saking tidak adanya proyek infrastruktur besar yang benar-benar hasil karyanya, gardu listrik pun diresmikan oleh Anies Rashid Baswedan dengan gunting pita. Anda tidak membahasnya, Panji Pragiwaksono? Kenapa? Tai di seberang begitu terlihat di mata Anda, tetapi kotoran sendiri yang nempel di muka dan wajah Anda tidak tampak. Tidakkah berbau, Panji Pragiwaksono? Mbak Tutut meresmikan banyak proyek, itu kapasitasnya sebagai owner, komisaris PT Citra Lamtorogung. Termasuk sudah mampu berekspansi ke luar negeri dalam hal peresmian Metro Manila Skyway di Filipina. Disitulah Mbak Tutut bertahun-tahun merangkul ilmuwan asal Bali dari kerajaan atau dari Puri Gianyar Cokordo Sukawati dengan teori dan ilmu sosro bahu atau ceker ayam yang berkaitan dengan
landasan dan pondasi jalan layang atau tol layang. Panji Pragiwaksono, Anda alumni ITB loh. Seharusnya Anda tahu. Seharusnya Anda memiliki kualitas otak yang lebih baik daripada saya yang hanya alumni universitas kecil. Panji Pragiwaksono. Lalu Anda membahas persoalan keluarga Pak Joko Widodo. Katanya menjadi ketua umum dan lain sebagainya. Anda ada di luar lingkaran partai. Jadi Anda tidak akan paham betul apa isi ADART suatu organisasi, apalagi partai politik yang dimana Anda tidak ada di dalamnya. Jika Anda bicara soal nepotisme, ingatkah Anda apa isi stand up dari komika dari Kota Tangerang, Bella Salsabila, yang menyetil Anda persoalan nepotisme? Mungkin Anda lupa, tapi next akan saya ingatkan untuk mereaksi video Anda menyangkut mensrea, akan saya bahas. Atau kalau bisa, ayolah kita lama-lama sama-sama live bareng. Saya ingin tahu ya pemikiran-pemikiran Anda, bukan hanya monolog, bukan hanya bicara sendiri, atau paling banter bukan hanya ngobrol dengan presenter pemilik podcast. Bagaimana kalau kita live bareng Panji Pragiwaksono membahas apa yang Anda jadikan materi mens rea yang trending akhir-akhir ini di Republik ini. Bicara soal nepotisme, bagaimana dengan apa yang diputuskan atau apa yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan yang Anda dukung pada Pilkada DKI 2017 pada saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, menunjuk koleganya, kerabatnya, kroninya, sahabat dekatnya, dan juga para tim sesnya masuk dalam tim gubernur untuk percepatan pembangunan hingga jumlahnya fantastis mencapai 73 orang. Pendapat Anda bagaimana? Panji Pragiwaksono. Lalu bagaimana juga dengan pengangkatan tim sukses Anies Rashid Baswedan yang dijadikan komisaris pada saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Gais Khalifa oleh Anies Rashid Baswedan diangkat menjadi komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol. Lalu Pak Sudirman Said, mantan ketua tim sinkronisasi Anies Sandi dan Sekjen Timnas Amin, sempat juga diberikan jabatan sebagai komisaris utama PT Transportasi Jakarta. Dan Thomas Tri Kasih Lembong, Tom Lembong, teman dekat Anies, yang juga pernah diberikan jabatan sebagai komisaris utama PT Pembangunan Jaya Ancol. Pendapat Anda bagaimana, Panji Pragiwaksono Wongsoyudo? Hati-hati dengan mulut Anda ketika membicarakan atau berstand up, ya, tetapi lupa berkaca diri, tetapi lupa mengukur kualitas diri sendiri. Selamat sore, saya Ngurah Erlen Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.